Hai semua, Assalamualaikum. Untuk buka puasa nanti, Wildamam bikin yang seger-seger dan enak. Ini warnanya cantik banget, bisa juga jadi ide jualan. Pokoknya pas banget sebagai ide jualan takjil untuk berbuka puasa nanti. Yuk simak resepnya. Pertama kita campurkan 1 bungkus bubuk jeli Nutrijel dengan 150 gram atau 1 gelas gula pasir. Ini kita aduk rata dulu ya. Kemudian tambahkan 700 ml air. Pokoknya sesuaikan saja takaran yang ada di kemasan bubuk jelinya ya. Kemudian kita nyalakan kompor dan masak. Kita masak jelinya sambil terus diaduk hingga mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini, kita bisa matikan api kompornya, lalu kita tetap aduk dan hilangkan dulu uap panasnya. Lalu tuangkan ke dalam 5 mangkuk. Kemudian di masing-masing mangkuk kita beri pewarna makanan sesuai selera. Wildamam pakai warna pelangi, hijau, merah, orange, biru, dan ungu. Aduk ke semua warnanya hingga tercampur rata ya. Jika ke semua jelinya sudah kita beri pewarna makanan, ini kita diamkan hingga mengeras. Dan kemudian setelah jelinya mengeras, ini bisa kita parut atau kita serut ya. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan semua jeli yang sudah diserut. Kemudian tambahkan 500 ml susu cair full cream atau susu evaporasi. Lalu tambahkan juga 80 ml susu kental manis atau sesuai selera ya. Kemudian ini kita aduk rata. Jika mau langsung dihidangkan bisa tambahkan es batu, lalu sesuaikan lagi rasa manisnya ya. Nah, karena ini mau Wildamam masukkan ke kulkas, jadi tidak ditambahkan es batu. Dan untuk pengemasan, ini Wildamam masukkan ke dalam cup 150 ml atau bisa pakai gelas ataupun botol ya. Jadi untuk ide jualan, pengemasannya sesuai selera saja. Selanjutnya wadah atau kemasannya bisa kita beri tutup. Setelah itu bisa diberi label atau stiker thank you seperti ini. Nah, semuanya sudah jadi es jeli pelangi. Satu resep jadi 8 cup seperti ini ya. Ini enak banget, seger, cocok untuk berbuka puasa nanti dan juga pasti laris banget untuk ide jualan. Untuk menu inspirasi takjil untuk berbuka puasa hari ini, Wildamam bikin es jeli cincau kurma susu. Yuk langsung aja simak resepnya. Pertama siapkan wadah atau panci. Lalu masukkan 1 bungkus Nutrijel cincau, kemudian tambahkan 100 gram gula pasir. Kemudian ini diaduk rata dulu. Lalu tambahkan 700 ml air. Dan kemudian ini kita aduk rata, lalu nyalakan api kompornya dengan api sedang saja. Kemudian ini dimasak hingga mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini, kita matikan api kompor lalu hilangkan uap panasnya. Lalu bisa kita angkat dan pindahkan pada wadah. Nah, setelah kita pindahkan seperti ini cincaunya kita diamkan hingga mengeras ya. Selanjutnya kita siapkan alat juicer atau blender, lalu masukkan 100 gram kurma yang sudah dibuang bijinya. Setelah itu tambahkan 1 gelas susu atau boleh diganti air ya. Kemudian ini kita haluskan. Nah, setelah jus kurmanya halus seperti ini, kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya untuk cincau jeli yang sudah mengeras, ini Wildamam potong dulu. Kemudian ini akan kita serut menggunakan alat serut seperti ini, atau boleh juga diparut dengan parutan keju, atau bisa juga dipotong-potong ya, pokoknya sesuai selera.
Selanjutnya siapkan wadah besar, lalu masukkan cincau jelly yang sudah kita serut tadi, lalu tambahkan jus kurmanya. Kemudian tambahkan juga 80 ml atau 2 sachet susu kental manis atau sesuai selera. Lalu tambahkan 500 ml susu UHT cair. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Boleh juga kalian tambahkan es batu dan icip rasanya, sesuaikan untuk rasa manisnya ya. Selanjutnya bisa dikemas di dalam cup seperti ini atau bisa juga menggunakan botol atau plastik. Kemudian bisa diberi tutup pada cupnya, lalu bisa kita beri label atau stiker thank you seperti ini. Nah, ini dia es jelly cincau susu kurmanya sudah jadi. Ini siap kita sajikan atau dijual untuk berbuka puasa nanti. Minuman seger ini adalah yang paling dicari saat kita akan berbuka puasa. Ini gampang banget bikinnya dan bisa jadi ide jualan. Yuk langsung simak resepnya. Untuk bahan yang pertama, Wilda memakai setengah buah melon. Kita kupas dan buang bijinya. Untuk banyaknya buah atau bahan yang dipakai sesuaikan saja dengan selera ya, tergantung banyak sedikitnya kita membuat. Bahan yang kedua yaitu mentimun, kita buang bijinya dan juga kupas kulitnya. Tapi ini sesuai selera ya, boleh juga kulit mentimunnya tidak dikupas. Nah, jika buah melon dan mentimunnya sudah siap, dan langsung aja ini kita parut buah melon dan mentimunnya. Nah, setelah buah melon dan mentimunnya selesai diparut, langsung saja kita pindahkan pada wadah atau mangkuk besar. Setelah itu tambahkan biji selasih, Wilda memakai sekitar 30 gram. Tentu saja takarannya boleh lebih ya. Kemudian kita tambahkan sirup melon. Dan juga ini Wilda tambahkan sari jeruk nipis. Wilda pakai sekitar 100 ml, atau kalau mau pakai jeruk nipis asli bisa sekitar 2 atau 3 buah jeruk nipis ya. Kemudian tambahkan juga sekitar 250 ml air dan terakhir tambahkan air gula sekitar 100 ml. Kemudian ini kita aduk dan bisa kita icip rasa ya. Sesuaikan rasa manis dan asam dari sari jeruk nipisnya sesuai dengan selera. Setelah semua rasanya sudah pas dan enak, bisa kita masukkan ke dalam wadah atau cup untuk ide jualan ya. Atau jika mau untuk dinikmati berbuka puasa bersama keluarga, bisa langsung saja disimpan dulu di kulkas. Atau jika kalian mau tambahkan es batu, boleh-boleh saja ya, tapi sesuaikan lagi untuk rasa manisnya. Karena ini di wadahnya atau di cup kecil ini akan Wilda taruh di kulkas, jadi tidak dipakaikan es batu ya. Nah, setelah semuanya kita masukkan ke wadah, kemudian bisa kita beri tutup dan juga bisa kita beri label atau stiker. Nah, simpel banget ya, bisa bikin ide. Nah, ini dia sudah jadi es kuwut melon untuk ide berbuka puasa. Enak banget dan seger. Nah, kali ini Wilda akan buat sesuatu yang simpel dan enak dan anak-anak pasti suka. Ini juga bisa banget buat ide jualan, bisa dikemas seperti ini. Nah, yang mau tahu resepnya, simak videonya. Pertama kita didihkan air, lalu masukkan 80 gram sagu mutiara, 50 gram juga boleh ya, pokoknya sesuaikan saja banyaknya. Ini kita rebus hingga sagu mutiaranya matang ya. Nah, sudah matang seperti ini, sisihkan dulu. Selanjutnya masukkan 1 bungkus Nutrijel rasa stroberi atau boleh rasa apa saja ya. Kemudian campurkan juga gula pasir. Memasak Nutrijel ini lihat aja di belakang kemasannya ya. Ini kita aduk rata dulu, kemudian kita masukkan airnya. Lalu semuanya kita aduk rata dan dimasak menggunakan api sedang saja hingga mendidih. Dan karena warnanya ini kurang merah, jadi Wilda tambahkan sedikit pasta stroberi. Ini opsional aja ya, nggak pakai juga boleh. Nah, setelah Nutrijelnya mendidih, kita matikan api kompor dan kita diamkan dulu sekitar 3 menit. Kemudian kita tambahkan fruity acid yang ada di kemasan Nutrijelnya ya. Fruity acid ini boleh juga tidak digunakan ya jika tidak mau ada rasa asam pada Nutrijelnya. Selanjutnya kita pindahkan Nutrijel stroberinya pada wadah lain. Nah, kemudian ini selagi masih panas seperti ini, kita tuangkan 1 mangkuk es batu, lalu diaduk cepat. Nah, ini Wilda ganti aduknya pakai whisker ya, agar lebih gampang terbentuk lumut-lumut
Nah, selanjutnya kita masukkan sagu mutiaranya ya. Ini sagu mutiaranya Bumbil Damam tiriskan di penyaring. Kemudian kita aduk-aduk rata, lalu masukkan susu UHT cair, boleh juga menggunakan susu evaporasi. Pokoknya sesuai selera ya. Dan terakhir kita masukkan susu kental manis. Untuk takaran susunya boleh sesuaikan selera manis masing-masing ya. Selanjutnya kita siapkan botol dan masukkan ke dalamnya. Atau bisa juga dikemas plastik dan juga di gelas-gelas kecil ya. Kemudian kita beri tutup dan jangan lupa kita beri label atau stiker thank you agar tampilan di kemasannya lebih menarik. Nah, ini dia udah jadi es lumut mutiara rasa stroberi. Ini enak banget, seger, dan untuk ide jualan pasti banyak yang suka. Oke, sampai di sini dulu untuk resep kali ini ya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.